aku mikirnya sama beberapa teman, udah kita juga nggak akan kepilih juga karena nggak ada background Iya, Mandarin iya, juga. oke. Oke lah kita view ditanya-tanya lah. Aku ingat waktu itu pertanyaannya tuh ya mungkin kenapa mau apply berdasarkan pengalaman saya Iya, waktu iya. itu. Saya mau ke Taiwan, sedangkan saya nggak ada basic Mandarin di sana. Bagaimana? Di sana saya mikir lagi, kalau saya bohong, ya gimana kalau misalkan saya bilang saya ada basic Mandarin, tapi ternyata pas Kiat atau tips untuk apa namanya menjalankan tes atau mengikuti tes untuk apply ke luar negeri gitu. Jangan dibayangkan bahwa semuanya harus bahasa Mandarin. Kalau mau kita apply atau kita mau belajar ke luar negeri gitu ya misalnya ya. Jadi cari tahu informasinya aja dulu ya kan. Cari tahu informasi. betul. Make sure you guys like know detailly about like the offerings atau tawaran kerja atau tawaran kuliah di luar negeri atau beasiswa atau apapun ya. Jadi harus kita punya inisiatif ya untuk cari tahu. Iya. Jadi kita kembali lagi ke topik berikutnya ini soal culture shock. Oke. Tapi mungkin sebelum itu bisa digambarkan secara singkat. Apakah ekspektasi bro sebelum pergi dan setelah sampai di sana itu apakah sesuai? Apakah tidak sesuai? Apakah lebih dari ekspektasi? Oke. Jujur waktu itu kalau aku pribadi waktu itu nggak yang berespektasi gimana ya waktu itu. Kenapa? Karena memang sama teman-teman waktu itu ada beberapa teman 2 atau 3 orang dari kampus yang sama ke sana. Kita mikirnya gini, ini peluang. Maksud saya belum tentu nanti kalau nggak dibantu dengan scholarship ini kita bisa mewujudkan ini gitu kan. Tapi ya udah kita coba aja. Nanti kalau kita selesai itu akan ada pengalaman bisa ceritakan entah itu ke keluarga nanti, ke sanak saudara atau bahkan teman gitu kan. Belum ada ekspektasi bagaimana. Tapi setelah nyampainya di sana memang ada beberapa yang kita bilang kayak, kok seperti ini? Mungkin juga dari cuaca beda, mungkin dari makanan dan lain sebagainya. Jadi sebelum ada gambaran nyampe di sana, memang betul-betul beda. Seperti itu. Kalau mengenai komunikasi, dan kira-kira sampai di sana itu komunikasi seperti apa yang Dedi bayangkan? Apakah ketika ketemu orang itu I try my best like in Mandarin or I try my best in English atau apa gitu? Maksudnya bayangan Dedi itu sebelum ke sana itu, oh kalau sampai di sana itu saya harus bisa nih bercakap dalam bahasa Mandarin misalnya yang basic lah atau dalam bahasa Inggris atau apa. Gimana bayangan Dedi sebelum ke sana gitu? Dan faktanya sampai sana seperti apa? Bayangannya sebelum berangkat waktu itu kita mikirnya kita ini ada basic English lah. Mungkin nanti nggak akan susah banget gitu. Nyampainya di sana salah. Jadi nggak semua orang, apalagi yang non English native speaker, nggak semua orang di sana itu bisa bahasa Inggris dan itu juga terjadi. Nyampainya di sana waktu itu saya sama teman-teman yang lain nyampe itu malam pulang lebih. Lapar kebetulan. Kita cari minimarket lah. Kalau di sana yang lebih populer tuh 7-Eleven, Family Mart. Nyampe di sana kita cari makanan-makanan kayak onigiri gitu-gitulah, ada permimian dan sebagainya. Nyampe di sana otomatis ya kita ngomong pakai bahasa Inggris dan dia agak bingung mendeskripsikan ini apa. Karena kebetulan saya Muslim juga, jadi kita harus tahu kandungan ini di sini halal atau bagaimana, dan dia susah menjelaskan itu kan. Jadi berarti agak susah ya kalau gini ya. Dan berikutnya juga beberapa hari kemudian ini bukan minimarket tapi lebih kepada kayak street food pinggir jalan gitu. Street food lah bisa dibilang ya. Jadi kita coba beli sesuatu di sana, kita menggunakan bahasa Inggris dan kebetulan ini yang jual ini bibi lah, umur sekitar 50 tahunan. Itu nggak ada feedback sama sekali dari dia karena memang dia nggak ngerti. Kita coba pakai Google Translate. Kita cobalah di sana dan awal-awal memang Google Translate yang membantu. Jadi untuk komunikasi memang awal-awal itu susah sekali. Dan bahkan kalau boleh dibilang adaptasi untuk aku pribadi itu sekitar 6 bulan, 5-6 bulan. Itu mulai agak sedikit terbiasa. Sedikit ya, bukan banyak ya. Artinya adaptasi yang dimaksudkan Dedi itu bukan adaptasi dalam bahasa dong.
Oke, Adaptasi dalam dalam bahasa. bahasa. Artinya kalau misalnya kita mau belanja sesuatu tanpa perlu kita harus tanya lagi deskripsi makanannya. Artinya kita udah adaptasi. Oh, kalau aku mau beli yang ini udah pasti di sini nih, Iya, belinya iya. di sini. Iya, Artinya betul. tidak perlu kita harus komunikasi yang secara Secara intens lah ya. intens gitu. Jadi sama kalau misalnya kita ke toko atau ke warung, kita ambil aja barang habis kita Iya, ke kasir tinggal gitu bayar ya, aja gitu. gitu ya. Karena memang orang lokal di sana juga kan tidak terlalu begitu fasih juga dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin itu ya. Tidak semua, Tidak hanya beberapa, semuanya. dan itu Oke. pun hanya orang-orang yang mungkin yang pernah belajar. Sama Oke. seperti kita di Indonesia, tidak semua orang paham bahasa Inggris. Ya Oh. mungkin mereka paham, tapi ngasih Ah. feedback atau ngasih respon itu kadang mereka bingung. Oke, Karena oke. lebih aktif mendengar daripada Berbicara ya. berbicara, betul. Oke, oke. Oke, berikutnya Dad. Ini itu kan tadi soal ini ya, komunikasi yang kesusahan. Dikira bahwa bahasa Inggris nanti bahkan bekerja Berguna. efektif gitu ya, membantu kita. Tapi Betul. ternyata memang mungkin kita udah siap, tapi ya lingkungan di sana itu tidak memungkinkan Tidak gitu suportif ya. ya. Tidak suportif ya. Dan oke, karena tadi ada kita hubung-hubungkan dengan makanan di sana. Aha. Jadi gimana soal makanan di sana, Dad? Karena kita tahu bahwa kayak makanan Indonesia sama Negara-negara makanan lain. negara lain itu beda, khususnya untuk Taiwan gitu ya. Karena dari segi cara makan aja kita beda. Contohnya kalau kita akan pakai sendok Sendok ya. atau pakai tangan bahkan. Iya, pakai tangan. Jadi mereka itu kan Dominan pakai pakai sumpit chopstick, itu ya, ya. pakai sumpit, Betul, betul. betul. Jadi kira-kira mengenai dunia kulineran atau dunia makanan itu kira-kira seperti apa, Dad? Culture shock-nya mungkin dari hal makanan ya. mungkin ya. Sebetulnya mereka juga hampir sama lah ya. Mereka konsumsi nasi juga, kita konsumsi nasi. Mungkin agak beda mungkin kalau misalkan untuk sarapan. Karena hampir orang Taiwan kayaknya kalau sarapan tuh mereka nggak pakai nasi, tapi mereka makanya semacam roti-rotian seperti itu. Atau mungkin susu kedelai, persusuan lah ya, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk adaptasi makanan atau culture shock soal makanan, mungkin nggak terlalu yang signifikan ya. Ya mungkin bagaimana penyesuaian tadi, karena kebanyakan di sana menggunakan chopstick. Ada cerita menarik dong. Jadi waktu itu kami beberapa orang yang laki-laki diminta bantu dosen untuk pindahin beberapa barang dari kampus ke rumah, ke apartemennya waktu itu. Jadi kita di sana dikasih suguhan makanan lah, mungkin kayak semacam ucapan terima kasih sudah membantu, seperti itu mungkin ya. Jadi pas nyampainya di sana, sumpit sudah tersedia. Dan ini saling pandang-pandangan beberapa detik. Jadi saling pandang-pandangan beberapa detik. Oke, makan. Ada satu teman yang memang dia udah mungkin lumayan terbiasa menggunakan chopstick atau apa namanya, sumpit ya. Sumpit ya. Dan untuk aku pribadi, ini bukan hal yang yang membuat aku terbiasa, karena kebanyakan di rumah pakai sendok gitu kan. Pakai sendok ya, betul. Ataupun kalau pakai sumpit tuh hanya untuk mie kayak gitu. Ini nasi dong. Ini nasi ya. Dan setelah itu udah saya coba sama best, terus chopstick, dan akhirnya pas waktu dicoba mengecewakan. Dan akhirnya mungkin waktu itu untungnya dosenku itu oh kamu butuh sendok, oh it's okay, saya coba pakai ini dulu. Dan kita mencoba inilah ya, kayak kita coba dulu lah semampunya. Teman-teman udah pada ini, yang satu udah mau hampir habis, yang satu tinggal setengah lagi, kok masih banyak. Akhirnya oke, can I get the spoon? Dan itu akhirnya dikasih lah. Untuk hal seperti ini yang kita akhirnya mulai mau nggak mau harus adaptasi lah ya. Oke. Jadi setelah semuanya sudah berlalu, sudah biasa makan menggunakan chopstick. Ini udah apa ya? Again, used to it lah. Oke. Terus berapa lama lu belajar pakai itu sumpit itu sampai akhirnya lu bisa makan pakai itu, baik itu yang berupa biji-bijian tuh kan saya lihat itu kan yang di Chinese food itu kan biasanya ada kayak kacang polong gitu. Kemudian nasi itu butuh berapa lama lu belajar untuk makan pakai sumpit itu secara sempurna gitu? Itu nggak ada sesuatu yang spesifik saya belajar atau bagaimana. Tapi emang ada hal yang menarik karena pengen tahu cara pakai sumpit yang gimana sih. Sempat lihat tutorial, oh cara pegangnya seperti ini ternyata, oh cara ini seperti ini. Dan agak lupa juga ya, cuma karena memang sudah setiap hari harus mau nggak mau harus belajar juga. Bahkan waktu itu yang paling unik, aku makan nasi goreng pakai sumpit.
Dan itu juga Oke. apa namanya? Ya tapi memang nggak semaksimal kalau kita makan pakai sendok gitu ya. Oh iya. Tapi ya hal-hal tadi. Nah kalau masalah makan yang lain, ya selama itu masih bisa dikonsumsi karena yang saya bilang karena saya seorang muslim, selama itu halal ya it's okay. Oke. Dad, apakah di setiap warung atau tempat makan atau restoran itu apakah mereka sediakan sendok juga, Dad? Selain sumpit yang mereka sediakan, apakah ada? Ada, tentunya ada. Tapi mungkin kebanyakan itu ya sumpit di mana pasti ada. Oke. Mau kita pergi ke all you can eat, semuanya sumpit. Semuanya sumpit. Bahkan ke tempat-tempat yang apa ya, mie di sana itu bukan pakai garpu, kalau di Indonesia kan. Iya, pakai garpu ya. Pakai garpu itu sumpit. Sumpit. Ya. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus beradaptasi lah ya. Iya. Untungnya setelah itu semua ya sudah terbiasa, jadi ya nggak ada masalah gitu. Oke. Menarik ya. Ya, bentar. Kita sambil break, ayo kita makan ubi dulu. Dengan saya Dominikus sebagai hostnya.